Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan berbicara tentang kapan seharusnya kita beli kripto gitu ya. Lalu kita akan menganalisis harga Bitcoin dan harga Ethereum juga, lalu juga tahap-tahapnya gitu ya. Karena ini cukup penting juga bagaimana kalian menggunakan technical analysis juga dalam menentukan harga pada saat kita beli juga ya. Jadi kita akan langsung coba masuk aja ke dalam videonya. Yang pertama kita lihat coba crypto market updates untuk hari ini. Kita lihat untuk hari ini turun sekitar 4%, tapi beberapa poin yang kalian harus lihat adalah Bitcoin. Yang pertama Bitcoin ini turun 5%. Oke. Lalu sekarang kalian compare ke blue chipnya lah, ke yang cukup besar juga seperti Binance, Cardano, XRP, Doge, Polkadot. Pokoknya ini yang cukup besar seperti itu ya, market cap besar. Kita lihat mereka turun juga, kayak Cardano, Binance ini mereka turun, tapi penurunan mereka ini nggak begitu drastis. Kita bisa lihat Bitcoin turun sekitar 5%, Binance, Cardano hanya turun sekitar 4-3% seperti itu ya. Jadi bisa dibilang stage-nya ini sudah berubah gitu ya, tahap-tahap di market crypto ini udah berubah. Karena dulu ya, kalau misalnya kita lihat seperti ini, Bitcoin turun 5%, apa yang terjadi kepada altcoin-altcoin, mereka turunnya lebih dalam lagi daripada Bitcoin. Contoh, mereka bisa turun 10%, bisa 12%. Kenapa sekarang turunnya hanya sedikit? Alasannya ada di Bitcoin dominance gitu ya, karena Bitcoin dominance-nya ini sudah menurun. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut lagi di dalam video ini untuk Bitcoin dominance dan lain-lainnya. Nah, kita akan langsung masuk. Yang pertama kita lihat ke Crypto Fear and Greed Index. Kalau kita lihat sekarang sudah ke 48. Ini sudah kembali neutral gitu ya. Kemarin kita sempat greedy selama 2 hari berturut-turut. Sekarang kita udah neutral. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kalian yang kemarin belum serok, belum beli, ya ini mungkin sebentar lagi adalah waktunya untuk kita beli dan serok seperti itu ya. Saya bisa ngomongin seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam analisis price Bitcoin dulu. Kalau menurut saya Bitcoin kemarin sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama kita bilang ada support sekitar di 36.000 lah gitu ya, kira-kira. Lalu kita ada hit juga, taruh support lagi satu di sekitar 39.230 dengan alasan karena memang kita bisa lihat ini adalah topnya. Ini kayak ada resisten yang cukup kuat juga di daerah 39.000 seperti itu ya. Nah ini benar, memang kita bisa lihat ini tadi siang mungkin ini di time frame, mungkin kita bisa lihat time frame 4 jam juga. Ini sedikit ada tertahan juga sebenarnya di support ini, di support 39.000. Nah pertanyaannya adalah apakah di time frame ini, apakah di support ini Bitcoin akan cukup kuat juga untuk menahan supportnya. Jadi apakah supportnya cukup kuat untuk menahan harga Bitcoin seperti ini ya. Karena ini memang kita lihat sebenarnya ini masih normal correction untuk Bitcoin ya. Kita lihat dia kenaikannya cukup drastis sekitar 44%, lalu sekarang turun sekitar bisa dibilang baru ya sekitar 10% ya, 9% gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin masih bisa ada further downside. Jadi mungkin bisa turun lagi seperti itu, tapi bisa juga tertahan gitu ya. Nah, kita coba analisa apakah bisa tertahan atau ini. Kalau menurut saya sendiri, ini kita lihat ada sedikit jebolan. Jadi sebenarnya di sini juga ada supportnya juga di EMA50-nya. Jadi di time frame 4 jam ya kalian bisa lihat. Ini ada support di EMA50. Apakah di support ini bisa kuat? Kalau misalnya support ini kuat, mungkin bisa tertahan. Tapi saya antisipasi mungkin masih bisa turun kembali lagi ke level 37.500 gitu ya. Mungkin ini bisa ke level 70.500. Selanjutnya mungkin bisa turun lagi ke level 36 ribuan atau ke 35 ribuan ya, seperti kita sudah diskusi juga nih sebelumnya ya. Seperti itu. Kita sebenarnya juga bisa lihat tarik garis Fibonacci gitu ya. Nah, coba kita tarik garis Fibonacci untuk kita menentukan supportnya nih. Kita lihat dari atas, top sini ke top bawah. Nah, ini memang persis juga. Kita bisa lihat ini persis Fibonacci 0,5 di sekitar 36.000 dan Fibonacci di 0,618, golden ratio juga di sekitar 37.500. Sesuai dengan garis yang kita sudah tarik juga. Dan memang sebenarnya seperti ini nih. Salah satu teknik TA di technical analysis adalah di mana kalian mengalami kenaikan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya mereka mengalami pullback dan pullback ini bisa sampai ke 0,618 atau nggak ke 0,5, ini sebenarnya pullback target kita gitu ya. Biasanya sih seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang pullback target kita ini di sekitar 39.000, ini kan enggak, udah sudah terbentur ya, udah jebol juga seperti itu ya. Selanjutnya di 39.000 ya sempat kita bilang juga, tapi ini kemungkinan besar juga akan jebol besok atau bagaimana kalau kita lihat seperti ini. Karena memang masih normal correction dan kalau menurut saya penurunan sejauh ke 37.500 pun masih cukup normal juga untuk Bitcoin gitu ya. Jadi mungkin di sini adalah waktu yang tepat untuk kita beli. Nanti kita bahas gimana nih caranya kita beli, apakah kita beli Bitcoin atau beli altcoin-nya, kita nganalisanya gimana. Tapi kita masuk dulu ke dalam Bitcoin dominance yang sempat kita singgung juga tadi di awal. Nah, kalau Bitcoin dominance kita lihat, ini sempat saya bilang juga kemarin bahwa Bitcoin dominance ini udah turun gitu ya.
Nah, ini yang kita hoping adalah dia akan semakin turun. Jadi pada saat Bitcoin dominance ini semakin turun, yang terjadi adalah altcoin lain, termasuk Ethereum juga, mereka tuh outperforming Bitcoin gitu. Jadi mereka kalau naik lebih cepat, naiknya juga gain potensialnya lebih tinggi daripada Bitcoin. Kalau turun juga seperti ini juga. Jadi turunnya nggak gitu kena efek gitu ya. Kita lihat penurunan Bitcoin lebih besar daripada penurunan altcoin lain. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah kembali lagi ke path to alt season, di mana ada tahap-tahapnya. Kalian tahu juga pasti. Jadi yang pertama adalah kita masuk Bitcoin, mungkin ini tahap pertama Bitcoin ini kita sudah selesai, mungkin ya. Karena sekarang kita mungkin lebih masuk ke dalam fase Ethereum, di mana kita bisa lihat sendiri Ethereum ini, wah malah hijau, kita lihat di market seperti ini ya. Dia malah hijau karena memang ada beberapa event juga yang sempat saya singgung juga di video rekomendasi gitu ya, London Forking. Nanti kita juga akan bahas di video ini. Jadi benar-benar abis Ethereum kemana? Abis Ethereum ini adalah langsung masuk ke dalam large cap, which is kalau large cap ini seperti Cardano, XRP, Uniswap, pokoknya top 100, top 50, top 20 itu bakal kena efek ke dalam large cap. Baru masuk ke dalam yang sedikit kecil ya. Jadi tanda petik kecil lah seperti itu ya, yang kecil-kecil, alt season seperti itu. Nah, ini adalah analisa yang kita lihat dari Bitcoin dominance. Jadi semoga dia kembali turun, kembali ke level 39%, seperti itu. Kita lihat Ethereum USDT, jadi kita sempat bilang juga tentang Ethereum outperforming. Ini Ethereum naiknya sebenarnya lebih wow lagi. Kalian terlalu fokus mungkin ke Bitcoin juga. Kita lihat Bitcoin 10 hari candle hijau. Kita lihat Ethereum ini sudah hampir 13 hari kalau nggak salah ya saya hitung tadi, atau enggak sekitar 14 hari kalau misalnya besok tetap hijau gitu ya. Jadi 2 minggu dia hijau terus gitu ya. Dan ini memang kalau kita lihat sendiri dia ada bullish pattern juga, dia breakout, lalu ini ada double bottom seperti itu. Jadi mungkin kalau buat Ethereum di dalam minggu ini adalah minggunya Ethereum sih kalau menurut saya. Jadi mungkin ini bisa naik, atau mungkin dia kena resisten dulu di sekitar ini 2600, kena resisten, konsolidasi dulu mungkin sekitar 1 hari, kita lihat ada candle merah, baru dia mungkin bisa melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Ini untuk Ethereum sendiri. Kenapa? Karena di tanggal kira-kira nih ya, ini hanya kira-kira di tanggal 4 Agustus atau 5 Agustus akan terjadi London Forking. London Forking itu apa? London Forking adalah salah satu di Ethereum Improvement Proposal atau nggak di EIP 1559. Nah, ini jadi eventnya Ethereum gitu ya, dimana Ethereum ini miner tidak akan mendapatkan bonus Ethereum lagi gitu ya. Jadi malah Ethereum yang dulunya dikasih ke miner ini akan masuk ke dalam burning Ethereum. Jadinya apa? Jadinya Ethereum punya supply bakal menurun gitu ya. Karena kita lihat sekarang supply-nya Ethereum itu sekitar 116 juta gitu ya. Jadi mungkin ke depannya bisa menurun. Jadi kalau misalnya dia turun berarti artinya apa? Akan ada deflationary. Bukan inflation, jadi bukan tambah naik tapi deflation, seperti deflasi lah. Nah, dengan adanya ini, supply-nya juga turun, kemungkinan besar price Ethereum juga akan naik, seperti yang kita sudah lihat. Dan memang target kita sudah sempat bilang juga, sebenarnya target kalau secara dengan pattern seperti ini, Ethereum ke 3000 ini masih cukup possible dalam bulan Agustus mungkin ya kalau misalnya seperti ini. Ini kalau saya prediksi untuk Ethereum. Jadi mungkin akan terjadi sedikit konsolidasi, karena kalau sebenarnya dia akan melanjutkan kenaikan ini agak terlalu absurd juga sih kalau menurut saya. Jadi mungkin akan ada 1-2 hari ke depan ada candle merah di Ethereum, dia konsolidasi dulu di fase ini, baru dia bisa melanjutkan kenaikan lagi gitu ya. Nah itu untuk Ethereum. Lalu kita bahas juga Ethereum BTC, Ethereum Bitcoin. Nah ini juga penting juga. Nah Ethereum Bitcoin ini dia kasih lihat ke kita bahwa Ethereum harga Ethereum dengan harga Bitcoin mereka punya korelasi juga. Nah pada saat harga Ethereum lebih ini kalau misalnya kita lihat, kalau pada saat Ethereum naik gitu ya, kalau misalnya Ethereum naik ke atas seperti ini, artinya apa? Artinya adalah Ethereum ini outperforming Bitcoin. Contoh, Ethereum naik sekitar 5%, Bitcoin naik sekitar 2%. Atau mungkin kayak sekarang kenapa hijau? Karena Ethereum minus 0,35%, Bitcoin minus 5,64%, seperti itu. Jadi kan Ethereum lebih bagus lah performance-nya daripada Bitcoin. Makanya ini harganya bisa naik. Ya makanya kita lihat di chartnya ini bisa naik, bukan harga ya ini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah ini naik, Ethereum akan outperforming Bitcoin lah, seperti itu ya. Jadi kalau lihat seperti ini, dia memang sekarang lagi pola mau breakout seperti itu. Dan kalau misalnya kita breakout, ini target sekitar 0,09. Jadi masih cukup luas juga jangka waktunya untuk Ethereum naik kembali lagi ke level ini, ke level sebelumnya. Kalau kita lihat dari weekly, sebenarnya bisa kelihatan lebih jelas lagi. Nah, kita lihat di sini persis di resistennya juga di weekly ini di atas. Nah, ini cukup
valid juga, karena sempat kita bilang juga sebelumnya, mungkin di video awal-awal saya juga, kita lihat ini Ethereum versus Bitcoin ini baru saja broke resistannya gitu ya. Kita lihat dari sini ada 3 resisten, dia tes nggak pernah berhasil breakout gitu ya, dia turun lagi. Nah akhirnya di bulan April berhasil breakout, kita lihat price Ethereum langsung naik kemarin sempat ke 4000 seperti ini, ke 4000. Lalu sekarang dia turun lagi karena konsolidasi, berikut dengan di bulan Mei, bulan Juni juga crypto sedikit sideways. Lalu sekarang kita akan melanjutkan kenaikan lagi. Nah ini adalah kenapa menurut saya kita tuh sekarang sudah masuk ke dalam fase kedua, fase Ethereum seperti itu. Nah langsung kita balas lagi, masuk lagi ke Bitcoin USDT. Kenapa kita masuk ini? Karena kalian nanya pasti kan, kapan kita harus beli? Gimana cara analisanya seperti itu. Nah sebenarnya kita analisa Bitcoin itu nggak berarti kita harus beli Bitcoin, tapi kita menganalisa Bitcoin artinya apa? Artinya kita bisa lihat pada saat Bitcoin di harga berapa ini kita bisa beli gitu. Jadi sebagai patokan. Contoh, misalnya kalau menurut saya, strategi saya sendiri, kalau misalnya kalian gak mau fear of missing out juga dan gak, mungkin sedikit kurang sabar, ini kalian bisa, kalau mau beli di harga ini, harga di sedikit atas itu juga boleh, yaitu di sekitar 39.000 harga sekarang gitu ya. Ini bukan beli buat Bitcoin, jadi kita beli di harga market sekarang gitu ya, karena memang cukup terkoreksi. Tapi kalau rekomendasi saya itu kita menunggu dulu pada saat Bitcoin turun ke 37.500 ataupun ke 36 ribuan gitu ya. Mungkin kita bisa masuk sekitar 30% di sini, 30% lagi di sini gitu ya. Atau terserah kalian, portfolio management kalian, risk profile kalian. Kalau kalian mau ngambil resiko mungkin lebih banyak di sini, karena siapa tahu kalau misalnya Bitcoin turun, belum tentu turun soalnya seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa tergantung kalian, tapi mungkin bisa masuk dulu contoh di 37.500. Nah kita atur kira-kira kalau dia turun dari sini, dari harga sekarang 39.000 turun ke 37.500, ini turun berapa? Sekitar minus 4,3%. Jadi Bitcoin turun kembali ke minus 4,3%. Nah contohnya kita mau beli apa nih? Contoh misalnya kita beli XRP USDT aja deh, karena kemarin banyak yang request. Nah kita contoh beli XRP USDT. Nah di sini kita juga ada chartnya. Oke, XRP USDT tadi Bitcoin turun ke sekitar 37.000 ya, turun akan ke 37.500. Jadi kira-kira harga XRP kalau misalnya turun seperti itu di berapa gitu ya. Jadi kita mengira-ngira kapan, atau kita menganalisa kapan kira-kira pada saat Bitcoin hit 37.500, XRP juga hit di harganya. Jadi kira-kira kalau menurut saya mungkin XRP bisa turun sampai kita mungkin masuk ke dalam candle 4 jam. Kira-kira mungkin ke level 0,71. Ini masih bisa juga untuk XRP turun kembali. Ini turun sekitar minus 5% lah ke 0,70. 0,70 sen akan menjadi ya cukup bagus juga, price yang cukup bagus untuk membeli XRP. Tapi kalau misalnya ternyata XRP penurunannya lebih tajam dari Bitcoin, itu juga harus kita antisipasi gitu ya. Jadi kita lihat oke, 0,70 boleh. Terus di mana lagi? Oke, kira-kira di sini 0,618 pas di golden ratio sekitar di 0,67 sen seperti itu. Jadi ini adalah level dimana kita bisa membeli XRP dan kira-kira ini bakal ke-execute pada saat Bitcoin turun juga. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mau serok kapan dan waktunya bagaimana gitu ya. Jadi kalian bisa menganalisa sendiri, do your own research seperti itu. Nah itu saja video saya untuk hari ini. Semoga kalian suka dan kalian mendapatkan informasi baru juga tentang strategi untuk cryptocurrency. And itu saja dan see you in the next video. Bye bye.